Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita di minggu yang lalu, hikmah ke-20 namanya. Kelas 20 ya. Hikmah ke-20 yaitu yang berbunyi ma'arodat himmatu salikin angtakifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamak. Nah, kemarin kita baru sampai situ ya Pak. Ma'arodat tidaklah menginginkan himmatu salikin, himmah atau keinginan kuat seorang salik, antakipa dia berhenti indama kushifalaha pada saat dia telah dikasap oleh Allah, dibukakan oleh Allah, illa wanadathu hawatiful haqiqah, kecuali hatib-hatib yang bersifat hakikat akan mengatakannya kepadanya, alladzi tatlubu amamak, yang engkau sedang cari berada di depanmu. Nah, itu kan kemarin sudah kita bahas ya Pak. Yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini ialah lanjutan dari hikmah tersebut. Wala tabarrojat dawahirul mukawwanat illa wanadat ka haqaiquha innama nahnu fitnatum fala takfur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita maknain dulu. Wala tabarrojat, dan tidaklah tabarrojat menampakkan keindahan. Adharot laka mahasinaha, tidaklah menampakkan keindahannya, tidaklah menampakkan pesona-pesonanya. Zawahirul mukawwanatin, yang memperlihatkan atau tampak indah dan pesona itu zawahirul mukawwanat, zohir-zohirnya semesta alam ini, atau zohir-zohirnya cangkang-cangkangnya alam yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Illa, kecuali wanadatka, akan berseru kepadamu, haqaiquha, hakikat-hakikat alam tersebut, innama nahnu fitnatu fala takfur. Apa yang ia serukan yaitu lafaz innama nahnu fitnah, kami ini hanyalah fitnah, fala takfur, maka janganlah engkau kufur. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, yaitu ketika seseorang yang tengah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah perjalanan mulailah tampak zawahirul mukawwanat, tampak indah keadaan-keadaan yang ada di sekelilingnya. Dari mulai dia itu dianugerahi oleh Allah katas khiril khalqi laka, diberikan keanehan-keanehan, seperti makhluk sudah mulai tunduk kepadanya, bahkan wa iqbalihim alaika, makhluk sudah menghadap kepadanya, yang dulunya memusuhi sekarang banyak yang mencintai. Wa tawassu'ati fid dunya, yang dulu hidupnya rada hese miskin, sekarang udah mulai rada beunghar, rada caang hidupnya. Wa zuhuri khawarikil adati, kemudian udah mulai terlihat khariqul adat. Apa khariqul adat teh? Khariqul adat itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh nalar atau logika. Kinten-kinten ada enggak Pak? Maka para ulama mengumpulkan khariqul adat itu, sebelum kita lanjutkan, ada 5 jenisnya yang tidak bisa diterima oleh nalar atau logika. Yang pertama disebut irhas. Irhas itu adalah kejadian yang di luar nalar, di luar logika,
yang diperuntukkan bagi calon-calon bakal jadi nabi. Jadi kan kita tahu Kanjeng Nabi Isa itu adalah nabi di Bani Israel, yang mana Kanjeng Nabi Isa ini punya irhas ketika waktu masih di dalam buayan sudah bisa bicara. Mujizat bukan, Pak? Bukan, karena mujizat itu mesti untuk nabi, mesti untuk rasul. Kemudian Rasulullah SAW ketika masih kecil, jadi Kanjeng Rasul itu dibelek dada. Kalau kita lihat sejarah pembelekan dada Rasulullah, yaitu syaku sodri, dibelek dadanya, itu terjadi 4 kali untuk Rasulullah. Pertama, wahwa fi Bani Sa'ad, ketika masih kecil berusia 2 tahun di Bani Sa'ad, yang ketika dititipkan ke yang menyusuinya itu, Pak. Siti siapa namanya, Pak? Siti Sa'diyah. Dititipkan kadinya. Itu umur 2 tahun, kan gempar banyak. Kanjeng Rasul nuju Ameng, kemudian pada saudara sesusunya pada pulang ke rumah mengabarkan bahwa Rasulullah dibelek dadana. Dibeleknya ku malaikat Jibril ditemani malaikat Mikail, wabiqolid ditemani oleh malaikat Israfil. Dibelek dadanya, diambil hatinya, terus diapakan, Pak? Diapakan, Pak? Dibersihkan. Pertanyaannya, kalau nggak dibelek berarti kotor hatinya. Jadi Kanjeng Rasul itu hatinya gimanain, Pak? Disucikan. Oh, berarti kalau nggak dibelek hati Kanjeng Rasul itu najis gitu. Maka kata ulama, salah satunya dalam kitab Anwarul Bahiyah fi Qissati Isra'i wal Mi'raji Khairil Bariyah, karangan Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menyebutkan ada seorang ulama bikin satu syairan bahwa wa ma kharajal amlaku, malaikat itu tidak mengeluarkan dari hatinya adza, penyakit, tidak juga mengeluarkan kotoran, tidak juga mengeluarkan sifat-sifat tercela. Walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhrin, tetapi malaikat itu ambil hatinya yang tadinya bersih ditambah lagi kadar bersihnya, yang tadinya suci ditambah lagi kadar sucinya. Kalau kita kan punya anggapan Kanjeng Rasul teh disucikeun hatena, oh berarti samemeh nama hasud siga urang gitu, atau samemeh nama ujub siga urang, atau takabur. Enggak, kata ulama walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhrin, malaikat mencuci hatinya Kanjeng Rasul dengan air jam-jam itu supaya suci di atasnya suci lagi, bersih ditambah bersih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu mukjizat bukan, Pak? Mukjizat bukan, Pak? Bukan. Kenapa? Karena belum nabi, karena belum rasul. Kemudian Kanjeng Rasul itu pun pernah wahwa ibnu asri sinina, umur 10 tahun dibelek oge dadana, pun sama, itu bukan mukjizat, itu masih irhas. Kemudian ketika Rasulullah menemani perjalanan dagang, menemani perjalanan bersama Akina, ketika dilihat ternyata pohon-pohon itu pada tunduk semuanya, itu pun sama, irhas namanya. Pun sama ketika Rasulullah SAW berjalan, ternyata awan itu selalu mengikuti Rasulullah sebagai peneduh Rasulullah SAW dari sengatan matahari. Itu irhas juga namanya. Menurang kan beda, namun keluar itu kan lain ditutur-tutur awan, tapi ditutur-tutur panon poe. Kamana wae anggar bae beunang kan dengan panasna. Nah, sehingga itu salah satu hal yang di luar logika atau bukan? Luar logika, tapi terjadi untuk calon bakal jadi nabi, irhas namanya. Kemudian kalau sudah jadi nabi, inilah baru disebut dengan mu'jizat. Mukjizat itu fungsinya apa? Li ajzil adu, supaya melemahkan musuh. Ketika dia datang dalil yang menurut logika dia Tuhan dia benar, maka Allah turunkan sesuai dengan keadaannya mukjizat. Ketika kita tahu, Pak, bahwa di zaman Kanjeng Nabi Yusuf itu diutus kemana, Pak? Kanjeng Nabi Ibrahim punya 2 putra nate yang jadi nabi itu. Satu Kanjeng Nabi Yakub, Kanjeng Nabi Ismail, yang kedua Kanjeng Nabi Ishak.
Kanjeng Nabi Ishak gaduh putra namina teh Kanjeng Nabi Yakub. Kanjeng Nabi Yakub punya putra namina teh Kanjeng Nabi Yusuf. Kanjeng Nabi Yusuf itu diutus ku Allah ke negara Mesir. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf itu bukan wama arsalnaka rahmatan lil alamin. Diutus bukan untuk sealam raya ini, bukan. Kanjeng Nabi Yusuf hanya untuk satu negara, yaitu Mesir. Terus luar biasanya Kanjeng Rasulullah SAW. Tapi kalau Kanjeng Rasul diutus lil alamin. Nah, pada saat itu kebiasaan orang Mesir pada zaman Kanjeng Nabi Yusuf menganggap bahwa orang yang bisa nakbir mimpi itu teh minimal setengah dewa. Artinya tidak bisa dilakukan oleh ahli sihir sekalipun. Maka Kanjeng Nabi Yusuf diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mentakwil mimpi. Kenapa? Karena agar prasangka musuh-musuh Allah bisa kandas dengan mukjizatnya Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Pun sama di zamannya Firaun, Kanjeng Nabi Musa terkenal dengan penyihir-penyihirnya yang luar biasa. Maka Kanjeng Nabi Musa dibekali dengan mukjizat yang bisa mengalahkan sihir-sihir pada saat itu. Kalau tukang sihir bisa nyiptakan orai datangnya dari tali, maka Kanjeng Nabi Musa bisa bikin naga dari tongkat. Itu Kanjeng Nabi Yusuf. Bahkan Kanjeng Nabi Yusuf tongkatnya dibalangkeun ka laut, lautnya belah. Bisa belah lah tongkat Kanjeng Nabi Yusuf. Nah, kira-kira kalau tongkatnya Kanjeng Nabi Yusuf sekarang Bapak pegang, kemudian ku Bapak balangkeun dah, belah jauh-jauh ka laut ka Citarum heulaanan. Melah moal Citarum. Palit. Kenapa? Karena masa aktif dari mukjizatnya tidak seperti Al-Quran. Masa aktifnya hanya pada saat itu saja. Nah, sehingga Kanjeng Nabi Musa pun punya mukjizat. Jadi segampangnya naon atuh? Mukjizat itu adalah sesuatu yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul saja. Setelah mukjizat ada karomah. Nah, ini ari karomah yang kayak gimana, Pak? Kalau karomah itu adalah kejadian yang di luar nalar yang Allah berikan hanya kepada wali-walinya saja, hanya kepada kekasih-kekasihnya saja. Mana contohnya? Tasawuf nu gampang-gampang mah dina Al-Qur'an, yaitu Ashabul Kahfi. Pemuda yang kata di Al-Qur'an itu 7 wasaminuhum kalbuhum. Mereka ada 7, yang ke-8 itu punten banyak gogokna. Ada juga yang nyebutkan mereka itu 6, yang ke-7na gogoknya. Pokoknya mah nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten itu pemuda yang masuk gua itu nabi bukan? Rasul bukan? Terus siapa? Pemuda-pemuda yang model-model kita ini, tetapi punya keanehan luar biasa. Tidur berapa tahun, Pak? 300 tahun lebih. Luar biasa. Maka lamun aya gaduh putra resep sare, nah itu mungkin titisan Ashabul Kahfi. Nah, ini luar biasa. Tapi dah bukan nabi, tapi dah bukan rasul, tapi punya keanehan luar biasa. Ya, kenapa? Karena itu merupakan karomah. Saya punya kitab, namanya itu kitab Karomatu Jami'u Karomatil Aulia, karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Ya, kita lihat, Pak, di zaman Rasulullah ada nggak karomah? Ada ternyata. Ini salah satunya karomah yang diriwayatkan Ruya Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu an, disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Perhatikan ini zaman sahabat nih. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, bainama rojulin yasuku bakorotan, ada seorang laki-laki nuntun sapi. Kemudian ketika dituntun sapi itu, paltapatat ilahi, sapi tersebut ngalieu ke anjeunna, melihat menoleh kepadanya. Kemudian pakolat, inni lam akhluk lihada wa inna ma khuliqtu lil harzi. Ya, saya itu diciptakan bukan untuk ini. Kenapa? Karena laki-laki tersebut menyimpan beban barang di atas sapinya.
Maka sapi tersebut menoleh ke lelaki tersebut, maka kata sapi tersebut, ini lam akhluk lihada, saya diciptakan oleh Allah bukan untuk ini. Lam ukhlaq lihada, saya diciptakan bukan ini. Wa innama khuliqtu lil harsi, saya itu diciptakan hanya untuk berkebun, yaitu dipakai membajak. Maka mendengarkan hal itu kira-kira itu mukjizat bukan? Sapi bisa ngomong kanu nungtunna. Mujizat bukan? Bukan, tapi karomah yang Allah berikan kepada walinya. Wali itu siapa sih? Nah, nanti ya Pak. Ada beberapa dauhan supaya nanti insya Allah mudah-mudahan ada salah satu sifatnya sehingga kita deket-deket lah jadi wali ya Pak. Yang minimal wali murid ya. Sekadinya riwayat. Nah, kemudian ada lagi riwayat Abu Hurairah kene apa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulin yasma'u ra'dan aw sautan fi sihab. Suatu ketika ada laki-laki mendengar suara petir. Suara petir lagi hujan-hujan dia, ngedengar suara petir, di dalam gemuruh petir tersebut terdengar suara apa? Isqi hadi kota fulanin. Hujan, kamu tolong sirami kebunnya si fulan. Hujan-hujan gitu kemudian terdengar petir, di dalam sayup-sayup petir tersebut, di dalam suara gema petir tersebut terdengar ada suara iski hadi kota fulanin, kamu wayahna ya hujan sekarang sirami kebunnya si fulan. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Abu Hurairah, qala fagodautu ila tilkal hadikoh, besok paginya saya pergi ke kebun tersebut, kemudian faidan rojulun qaimun fiha, ada laki-laki keur ngadeg bae di kebun tersebut. Fakultu lahu ma ismuka, ari nami saha? Faqala, dijawab fulan bin fulan bin fulan bin fulan, sesuai dengan apa yang terdengarnya ketika waktu hujan tersebut. Lamun cara aya nama punten hujan, kamu tolong sirami kebunnya Pak Zaid. Kemudian ketika besok ditanyakan di kebun tersebut, ternyata benar kebun tersebut miliknya Pak Zaid. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Imam Abu Hurairah, qala, kenapa kamu tanya begitu? Maka li anni sami'tu sautan fi sihab, karena saya mendengar kemarin tuh gini. Maka dijawablah oleh lelaki tersebut, fa inni aj'aluha aslasan. Tahu nggak kamu bahwa kebunku itu dijadikan 1/3. 1/3 gimana? 1/3 untukku wa ahli dan keluargaku. 1/3 lil masakini wal fuqara, untuk orang miskin dan fakir. 1/3 aku berikan fi sabilillah, infak di jalan Allah. Maka karena kesolehannya tersebut, ketaatan dan ibadahnya tersebut, beliau mempunyai karomah. Hujan digiring hanya untuk kebunnya saja. Di jalan nama tak ya hujan, Pak. Jadi ngemun kebun nama ayah 1/2 hektar, jadi dinya we hungkul hujan. Luar biasa. Kinten-kinten mujizat bukan baik. Bukan. Yang ini namanya karo. Sampai sini bisa dipahami dulu. Jadi ada irhas, ada mujizat, ada karomah, ada keempat maunah. Ari maunah yang kayak gimana? Maunah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang bukan nabi, yang bukan calon nabi, yang bukan rasul, yang bukan wali, tapi iman, tapi Islam, yaitu orang-orang sadayana. Makan dulu pas tsunami di Aceh banyak, pikir-pikir masjid semua rumah rata, masjid nama ngadeg gue. Itu salah satu bentuk maunah Allah Subhanahu wa taala ke muslimin muslimat yang ada di situ. Atau bahkan suatu ketika kan ada kebanjiran, eta rumah kiai nah angger bae teu kemasukan air, bahkan bisa selamat dari banjir. Itu salah satu maunah. Mun ayeuna mah kan tani mulai mun kabanjiran nu paling tiheula teh imam ustadna. Luar biasa. Nah, sehingga maunah itu yang terjadi sering-sering ke kita apa sih? Nah, saya sering menyebutkan bahwa kita itu kalau dikalkulasi matematika, pendapatan dengan pengeluaran kita untuk 1 bulan itu mesti minus. Mau nu damal, mau nu nganggur. Nu nganggur ya komo gitu. Nu damal sok bae kalkulasikan pendapatan dengan kebutuhan per bulannya, tapi semuanya
tutupi. Itu salah satu bentuk maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lainnya bentuk pertolongan. Nah, ini yang terakhir yaitu istidraj. Kejadian yang aneh, kejadian yang luar biasa yang Allah berikan hanya untuk orang kafir saja. Kenapa Allah berikan kepada orang kafir? Liyazdada dhalaluhu wa ghayyuhu wa inaduhu. Allah berikan dia apa yang ia inginkan. Allah berikan dia kejadian yang luar biasa yang gak masuk nalar, karena supaya bertambah sesatnya, bertambah membangkangnya, bahkan liyazdada bu'dan anhu, supaya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun itu nama raja untuk orang yang memimpin Mesir. Yang ada di Fir'aun, yang di dalam Al-Quran itu, Fir'aun itu bukan nama, tetapi gelar yang diberikan untuk orang yang mimpin Mesir. Nah, Fir'aun ini yang sejaman dengan Kanjeng Nabi Musa itu punya keanehan luar biasa. Mun ngretek naon wae pasti jadi. Hayang ieu jadi, hoyong anu jadi. Bahkan kabatuk-batuk jeung pilek-pilek ge teu pernah terjadi untuk Fir'aun. Lamun urang pilek batuk syukuran lah. Geus tepati geus lumayan tebih lah di Firaun. Komo bari boga penyakit lambung, lieur jeung lain-lain geus jauh lah jeung Firaun. Ini salah satu kehebatan Firaun itu, bentuk istidrajnya Allah itu ialah diberikan sesuai dengan yang diinginkan, padahal dia selalu bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau muncul nanti suatu ketika Bapak lagi menuju ke Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan Bapak geus mulai datang khorikul adat. Geus mulai ketahuan ada rahasia-rahasia yang ada di muka bumi ini. Oh, pohon ini fungsina anu. Oh, Allah ciptakan ini hikmahnya. Oh, rahasia yang ada di alam bumi itu salah satunya semua pohon yang ada di muka bumi itu jenisnya ada berapa? Bapak tahu. Dari mana datang pengetahuan itu? Pokoknya mah dak tahu we atos. Dan kita kan belum sampai ke makom itu. Pokoknya kita sudah tahu ya. Bahkan salah satu makom wali itu bisa tahu berapa butir pasir yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Butir pasir itu tahu semua jumlahnya ada berapa. Bahkan ada juga orang yang tahu malaikat yang diciptakan oleh Allah itu semuanya jumlahnya berapa. Itu ada yang tahu. Kalau kita kan ditanya malaikat sabaraha ya 10, penjawabannya segitu we. Di mimiti leutik nepi ka kaing kiwari kan jawabnya segitu bae. Malaikat ada berapa? 10. 10 itu yang disebut di Al-Qur'an. Padahal pada bukti nyata nama la ya'lamu adadahum illallahu ta'ala. Enggak tahu hakikatnya bilangan malaikat itu semuanya berapa kecuali Allah. Tetapi nanti ada seseorang dari hamba Allah yang dikasih rahasia. Seperti Allah memberikan rahasianya kepada Kanjeng Nabi Adam, tidak diberikan kepada malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala am biuni bi asma'i haula'i kuntum shodiqin. Allah ajarkan nama-nama yang ada di muka bumi ini, ilmunya diajarkan, tak ieu ngaranna ieu, hikmahnya ini, rahasianya ini, fungsi dan manfaatnya ini. Nah, ini namanya ini, namanya fungsina ieu, manfaatnya ini, tah ini. Semuanya dikasih tahu. Malaikat tahu, Pak. Bahkan dijawab oleh malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika disodorkan pertanyaan kepada malaikat, malaikat hari itu ngaranna naon? Teu apaleun. Malaikat itu pan tangkal, itu tangkal fungsinya buat apa? Enggak apaleun. Sehingga yang diberi rahasia itu hanya Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Kalau Bapak berada di posisi itu, dan ketika kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kata Syekh Ibnu atau Ilah As-Sakandari, illa wanadatka haqaiquha, hakikat dari semua itu akan berbicara innama nahnu fitnatum fala takfur. Ini yang ada di hadapan kamu, seluruh keanehan ini hanya bentuk fitnah saja. Fala takfur, jangan jadi orang yang kufur. Maksudnya apa? Ini hanya cobaan saja, bukan ini tujuannya. Kita dekat dengan Allah tuh bukan supaya bisa lempang di luhur cai,
Kita dekat dengan Allah tuh bukan hayang lamun tiap bisa nyaruan burung bisa hiber, bukan. Kita dekat dengan Allah itu agar kita senantiasa muraqabah, musyahadah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga inilah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ketika nanti sudah terlihat keindahan-keindahan dunia, keindahan-keindahan ciptaan Allah, maka nanti hakikatnya akan mendorong kita, membisikkan ke dalam hati kita, saya ini, kami ini semuanya adalah fitnah, dan janganlah kalian tertipu, janganlah kalian kufur. Pengertian ini pun disampaikan oleh sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dulu atau tidak? Tapi cekap biasa kahartos ya banyak untuk penggalan yang tadi ya Pak. Nah, kalau kita lihat banyak udah mulai itu masuk ranah-ranah kewalian ya banyak. Ranah-ranah orang yang udah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita ceritakan itu tahu ini, punah khariqul adat dan lain-lain, itu sudah masuk ke ranah-ranah yang punten ya. Itu udah orang arif lah, orang muqarrabin. Ranah di kita kayak gimana yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ammahu fayaqulu rabbi akraman. Dan ayat selanjutnya, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Kita sering tertipu bahwa Allah sayang dan tidaknya ke kita dilihat dari status rezeki kita. Kalau rezeki teh lancar, aduh meninya Gusti Allah teh kabeh. Tapi kalau rezeki teh rada seuseut, aduh dosa apa ya saya? Dah lamun keur meunang nikmat mah tara emut eta teh boga dasa naon. Tapi ketika seseorang manusia ketika diberi cobaan, kemudian setelah itu dimuliakan oleh Allah, diberi rizki yang lapang, kira-kira apa prasangka yang datang dalam hati? Gusti nu aku geninganan anjeun teh nyaah ka abdi. Kalau tertipu dengan hal ini, maka kita nggak akan temu dengan hakikat yang ada di sebadanya, atau yang ada hakikat yang ada di sebaliknya. Ataupun sama ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian, kemudian disesetkeun rezekinya, difakirkan, dimiskinkan, apa prasangka yang datang dalam hati? Aduh Gusti, abdi teh hahanan, mending dihinakeun ku anjeun geuninganan. Saya tuh mendingan ditegur ku anjeun teh. Padahal mah mau diberi seset, diberi rezeki anu panjang, anu luas, itu tidak menjadi bukti seseorang itu dimuliakan atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aya kok nu beunghar tapi hina, aya teu Pak? Aya teu Pak? Seueur. Tapi aya teu nu miskin hina? Balatah. Nu miskin mulia ada, yang miskin hina banyak, yang kaya mulia ada juga atau tidak? Banyak. Nah, sehingga itu tidak menjadi patokan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya fitnah, ini semuanya cobaan. Jangan tertipu dengan hal itu. Yang kita tuju bukan itu. Bapak sholat bukan meh beunghar, bapak sholat bukan sehat. Berarti lamun geus sholat teu sehat-sehat, engke nyalakeun sholatna. Bapak ngadoa sholat duha maca waqiah kabeh geus dilakonan. Waqiah tara-tara dibaca, dibaca. Duha nu tara-tara dilakonan. Tahajud nu tara-tara hudang biasana beres hudang ka jamban langsung sare deui, ieu mah tara-tara langsung tahajud. Ba'da tahajud 40 poe geus diamalkeun istiqomah tetep keneh kere. Ambek moal. Ambek moal. Karena tujuan kita itu punten masih dunia. Sok atuh lihat hakikatnya. Apa yang ada di dalam hakikatnya, yaitu nanti akan kita
ketika kita pakai mata hati kita bahwa semua yang Allah karuniakan di alam dunia ini semuanya hanya jadi wasilah, jadi jembatan untuk menuju Allah. Kalau Bapak sudah sampai di jembatannya, jangan stuck di situ, jangan stuck berhenti di kayanya, jangan berhenti di miskinnya, tapi ada miskin yang bisa mengantarkan ke Allah, ada kaya yang bisa mengantarkan ke Allah. Itulah yang dimaksud innama nahnu fitnatum fala takfur. Dan itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang diberikan derajat, ada orang yang diberikan kekayaan, jabatan dan lain-lain, tapi jabatannya yang bisa menjadi fitnah, tapi kekayaannya yang bisa jadi fitnah, bahkan kemiskinannya pun yang jadi fitnah dan lain-lainnya. Itu hakikat dari semua keadaan itu akan membisikkan dalam hati kita, innama nahnu fitnah, kami itu cobaan, fala takfur, jangan engkau kufuri. Kufur itu apa, Pak? Kufur itu terbagi menjadi dua. Satu, ada kufur yang serem pisan, ada kufur yang serem tapi itu pakai pisang. Maksudnya gimana ini teh? Kufur yang innallazina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain, yang sama sekali hatinya tertutup, tidak mau menerima iman, menerima Islam, tidak percaya Allah, tidak percaya Nabi. Ini kufur, ini lawannya apa, Pak? Iman. Jadi ada kafir, ada mukmin, ada kufur, ada iman. Kafir tuh orangnya, mukmin tuh orangnya. Pekerjaannya mukmin iman, kafir kufur. Nah, ada juga kufur itu satu lagi, kufur nikmat. Yang lawannya kufur nikmat itu adalah syukur. Ari syukur apa sih? Syukur itu sorfu jami'i ma an'amallahu bihi ila ma yardoh. Bapak gunakan apapun yang Allah karuniakan untuk meraih ridhonya. Itu namanya syukur. Dikasih harta, gunakan harta untuk cari ridho Allah. Dikasih sehat, sehatnya untuk cari ridho Allah. Itu namanya syukur. Kalau dikasih sehat malah maksiat, berarti kufur. Nah, kufur yang mana yang dimaksud dalam keterangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, Pak? Kufur yang kedua. Artinya kalau Bapak sudah dapat kenikmatan, kalau Bapak sudah dapat khawarikul adat, kalau Bapak sudah mulai tahu rahasia-rahasia, jangan sampai hal itu malah bisa mendatangkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Allah. Yang tadina resep ka masjid peda beungharma jadi teresep, nu tadina resep ka masjid teu boga gawe, geus boga gawe ayeuna mah tara ka masjid. Nah, itulah yang dimaksud fala takfur. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Ya, mudah-mudahan kita sing terhindar dari hal ini, dan mudah-mudahan juga kita semuanya sing dipaparinan inayah, dipaparinan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga, Pak, ada pertanyaan dulu atau tidak? Cek apa? Ya. Ari istidraj itu mesti orang kafir atau tidak? Oh, tidak. Istidraj itu punya ciri-ciri atau tidak? Ada. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri istidraj itu ialah kita jauh dari Allah, tapi apapun yang kita inginkan terpenuhi. Jauh dari Allah, tapi yang diinginkan terpenuhi. Tara sholat, saya tuh punya temen lah, bukan temen atulah naonnya, kenalan lah, anggap aja kenalan atau temen saya. Dia itu sampai-sampai nyarita kieu, ayo atuh sholat. Ambung, dalamun sholat mah dagang teh teu payu. Tapi lamun teu sholat, terus hebat na Gusti Allah nyapanya. Si dagang teh payu. Model-model kayak gitu istidraj. Atau punten banyak Bapak dikasih jabatan, dengan jabatan Bapak itu Bapak semakin jauh dengan Allah, itu istidraj. Bapak dikasih kekayaan, dengan kekayaan itu semakin jauh dengan Allah, itu istidraj. Apa sih fungsi istidraj itu? Sebenarnya istidraj itu namanya banyak ya, banyak. Ada istidraj, ada halak, ihlak,
ada makar, dan lain-lain. Saya baca di kitab Jami'u Karomatil Aulia banyak sekali namanya gitu. Tetapi itu hal yang ada dan bisa terjadi baik ke kafir ataupun mukmin. Nah, apa yang bisa menjadi patokan kita bahwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini bukan istidraj. Kan kenikmatan itu banyak. Kita dikasih sehat, kita dikasihan ilmu, kita dikasihan kekayaan dan lain-lain. Sudah kita lihat saja apakah semua nikmat itu ngantarkan kita semakin dekat atau semakin jauh. Kalau itu semakin jauh, maka ada kiranya di situ bubuk-bubuk ranginang istidraj nawaima aya. Walaupun kecil. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Itu panginten. Cekap panginten. Ada lagi? Nah, kalau kita lihat apa sih yang bisa menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbicara wali atau kekasih Allah, kinten-kinten wali itu apa sih, Pak? Maka banyak ulama yang beri penjelasan atau definisi, wali itu man tawalat ta'atuhu, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan berbuat maksiat, keinginan untuk berbuat maksiat tuh nggak mau, nggak ada. Luar biasanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ia selalu dibimbing, diberikan arahan, selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ia bisa mendapatkan hal itu? Karena riyadhah yang selalu ia lakukan. Apa yang riyadhah yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai gelar orang yang dikasihi oleh Allah atau orang yang mengasihi dan menyayangi Allah. Jadi wali itu artinya kekasih. Itu bisa maknanya kekasih Allah atau yang dikasihi oleh Allah. Nah, orang yang agar bisa seseorang mendapatkan hal itu, maka ada seorang ulama, Pak, bernama Imam Abu Hasan As-Sadzili. Ini kan Thariqah Sadziliyah, itu pimpinannya itu Imam Abu Hasan As-Sadzili. Beliau mengatakan bahwa iza aradta ayakuna laka nasibum mimma li auliyaillah. Kalau kalian ingin mendapatkan gelar kewalian, fa'alaika bi rabbin nasi jumlatan, maka kita harus menghindari seluruh manusia. Illaman, kecuali orang yadulluka ala taatillahi, yang selalu mengarahkan kita untuk berbuat taat kepada Allah. Baik bi isyaratin shadiqah, dengan isyaratnya, atau dengan perilakunya yang tidak pernah membangkang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu satu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan gelar kekasih Allah, itu minimal, kata Syekh Abu Hasan As-Sadzili, hindari seluruh manusia kecuali orang-orang yang bisa yadulluka Allah, menunjukkan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten insyaallah ya Pak, dengan berkumpulnya kita ini syarat pertama sih mudah-mudahan sudah terpenuhi. Yang kedua wala takun miman wa'arid anid dunya bil kulliyati. Puyengnya gitu ya Pak. Wa'arid, dan menghindarlah, jauhilah anid dunia bil kulliyati, seluruhnya. Jadi itu menang boga dunia? Oh bukan. Wala takun mimman yu'ridu an hal yu'tasai'an ala zalika. Kalian jangan menghindar dunia karena ingin diberi dunia. Bal kun fi dzalika abdan lillahi amaraka an tarfadhu aduwahu. Tetapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menghindari musuhnya. Yang kata Allah, musuh kita itu salah satunya adalah orang yang selalu mengajak kita menjauhi Allah, dan dunia yang selalu menghalang-halangi kita menuju Allah, kecuali dunia yang bisa mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dunia yang dimaksud itu apa sih oleh Imam Abu Hasan As-Sadzili? Satu, yang boleh kita ambil dari dunia itu biqadril hajat, untuk kebutuhan kita dalam hidup di alam dunia ini. Yang kedua, kalau kita punya dunia bukan berarti dunianya harus disedekahkan.
diambil dan kasihkan ke orang semuanya. Tidak, tetapi dunia itu jangan dimasukkan ke dalam hati, karena hati itu tempatnya Allah, bukan tempatnya mobil, bukan tempatnya motor, bukan tempatnya kerjaan dan lainnya. Sehingga jadikan dunia itu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya dua hal ini, satu, kita menghindari dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menghindari dunia, yang dengan dunia itu kita bisa semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langgengkeun istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dekatlah kita dengan gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan biasa nyampainya. Tapi sih istiqomah ya Bas. Sing istiqomah gitu. Jadi istighfarnya, khudu wa tazallulnya, inabah dan taubatnya, selalu taubat kepada Allah. Istiqomah itu dilakukan sembari dua hal tadi, hindari orang-orang yang ngajak-ngajak kesesatan. Yang kedua, selalu meninggalkan dunia yang tidak mendatangkan faidah dan manfaat kepada kita. Insyaallah dekat dengan kewalian. Tinggallah satu pertanyaan kita, wali tahu nggak dirinya wali? Wah, angel aja. Wali mesti tahu nggak dirinya wali? Oh, saya wali. Tapi ingat, banyak wali itu tidak boleh tablik. Tablik itu kayak gimana? Tablik itu menyampaikan statusnya. Kalau nabi kan nggak boleh takzib atau kitman, tidak boleh menyembunyikan status. Jadi kalau ada nabi, anta nabiyun au rasulun, apakah engkau nabi dan rasul, maka itu mesti dijawab ana nabiyun wa rasulun. Tapi kalau wali, anta waliyun am la, kamu nabi atau bukan, itu mesti tidak boleh dijawab statusnya. Apalagi Ustadz lain, sanes kiai, celaka, celaka gitu. Ini yang hanya bisa disampaikan status itu hanya nabi dan rasul saja. Nah, apakah wali tahu dia wali? Nah, ini ada perdebatan banyak. Salah satunya perbedaan pendapat, yang mana pendapat ini kebagi dua. Ada yang tadi menjawab tidak tahu, ada yang menjawab tahu. Kalau yang menjawab tidak tahu, yang menjawab tahu, waqala Ustadz Abu Ali Ad-Daqoqi wa tilmizuhu Abul Qasim Al-Qushairi ya juzu. Jadi wali itu tahu dia wali. Itu pendapat yang disampaikan oleh Imam Ad-Daqoqi sama muridnya. Ada satu lagi, nama imamnya itu Imam Abu Bakar bin Furok. Kata beliau nggak boleh, wali itu mesti nggak boleh tahu dirinya wali. Apa alasannya? Wali nggak boleh tahu dirinya wali. Karena dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali itu nggak ada rasa takut, nggak akan bersedih nanti di akhirat. Kalau dia tahu statusnya wali, dia akan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam Al-Qur'an, fala ya'manu min makrillah illal qaumul khosirun. Enggak akan pernah merasa aman dari siksa Allah, dari makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Masuk logika atau tidak? Wali nggak boleh tahu dirinya wali, karena wali itu punya jaminan nggak akan pernah nanti dapat rasa takut dan bersedih di akhirat. Sedangkan kalau nanti dia tahu statusnya wali, dia kan menjadi aman tuh Pak dari rasa takut itu. Sedangkan di ayat lain pun disebutkan fala ya'manu min makrillah illal qaumul khosirun. Yang merasa aman terhadap makar dan siksaan Allah cuma satu kaum, yaitu kaum-kaum yang rugi saja. Sampai sini bisa dipahami. Tapi apa hujah yang disampaikan oleh Imam Ad-Daqoqi sama muridnya tadi? Wali itu cirinya dua untuk mendapatkannya. Zahirnya kudu taat ke Allah, hatinya kudu istighraqun fi nurillah, hatinya tenggelam di dalam nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan zikir Allah dia akan selalu tenang, dengan mengingat Allah dia akan selalu tentram. Hanya dengan itu saja
dia merasa hidupnya sudah nikmat, senikmat-nikmatnya. Jadi cirinya dua, apa? Orang dohirnya berbuat taat, hatinya selalu merasa tentram, tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada di dalam diri seseorang dua hal tadi, wali. Jadi Bapak mau pakai pendapat yang mana? Seangela orang wali jauh kene ya Pak. Jauh kene, tapi yang mudah-mudahan sih kita sing kebagian ya Pak. Kebagian darajat, kebagian makom, dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakita wa anu kapihatur wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz dipimpin doa.